Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Syifaur Rahma, kelas fase E3, nomor absen 12. Di sini saya akan mempresentasikan geografi bab 6 lingkungan geosfer hidrosfer. A. Siklus air. Secara sederhana, hidrosfer dapat diartikan semua air yang berada di bumi, baik dalam bentuk cair, padat, dan gas. Jumlah air relatif tetap karena air di bumi senantiasa bergerak dalam suatu lingkungan berputaran yang disebut siklus atau daur air. Siklus air adalah serangkaian tahapan yang dialami air dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer. Siklus ini terjadi melalui proses-proses berikut. 1. Evaporasi. Proses penguapan air oleh panas matahari. Penguapan tersebut mengubah wujud air menjadi gas. 2. Kondensasi. Proses perubahan wujud uap air menjadi awan kemudian menjadi tetesan air yang cair. 3. Presipitasi. Proses ketika uap air yang terkondensasi jatuh ke permukaan bumi sebagai hujan. Proses ini mencakup hujan air, hujan es, dan hujan salju. 4. Sublimasi. Proses evaporasi yang terjadi pada salju dan es. Proses sublimasi adalah proses perubahan padat menjadi cair lalu menjadi gas tanpa mencair terlebih dahulu. 5. Evapotranspirasi ditentukan oleh faktor intensitas penyinaran matahari, kecepatan angin, luas daun, temperatur, dan tekanan udara. 6. Transpirasi. Proses penguapan air dari tumbuh-tumbuhan melalui stomata atau mulut daun. 7. Aliran permukaan atau disebut runoff, proses mengalirnya air di permukaan tanah. 8. Adveksi. Proses gerakan air secara horizontal dalam bentuk padat, cair, dan uap melalui atmosfer karena perbedaan tekanan udara. 9. Infiltrasi. Proses perembasan air ke dalam tanah secara vertikal dan horizontal melalui pori-pori tanah dan batuan. Ini adalah contoh gambar pada siklus air. Siklus air dibedakan menjadi 3 macam, yaitu sebagai berikut. A. Siklus air pendek berawal dari penguapan air dari suatu wilayah perairan laut, perairan darat, dan badan air lainnya. Uap air ini mengembun karena suhu udara semakin rendah. Setelah itu terjadi dengan segera proses presipitasi ketika air jatuh dalam bentuk hujan, salju, dan hujan es. Hal ini terjadi di wilayah yang sama. B. Siklus air sedang berawal dari penguapan air laut dan air yang ada di permukaan bumi. Setelah itu, uap air berkondensasi membentuk awan. Awan tersebut terbawa angin sampai ke wilayah daratan dan jatuh sebagai hujan. Air hujan yang jatuh ada yang menjadi aliran permukaan, meresap ke tanah, mengalir ke sungai, dan akhirnya kembali ke laut. C. Siklus air panjang berawal dari penguapan air laut dan air yang ada di permukaan bumi. Setelah itu, uap air tersebut berkondensasi menjadi gumpalan awan. Awan tersebut terbawa oleh angin dan jatuh sebagai butiran salju di wilayah pegunungan yang membentuk gletser, mengalir ke sungai, dan akhirnya kembali ke laut. B. Perairan darat. Perairan darat dapat dibedakan atas air tanah dan air permukaan. Air permukaan terdapat di atas permukaan bumi, adapun air yang terdapat di bawah permukaan bumi disebut air tanah. 1. Air tanah dan pemanfaatannya. Air yang bergerak di dalam tanah yang meresap ke dalam tanah melalui ruang antara butir-butir tanah dan bergabung membentuk lapisan tanah yang disebut akuifer. Besar kecilnya daya serap air hujan, infiltrasi, ditentukan faktor-faktor berikut. A. Tingkat porositas tanah atau batuan. Ruang volume pori-pori tanah yang dapat meloloskan air dari suatu lapisan tanah ke lapisan yang lain. B. Kemiringan lereng. Memiliki tingkat infiltrasi lebih tinggi daripada lereng yang landai atau lereng yang datar. C. Tanah kering memiliki kemampuan untuk menyerap air lebih banyak dibandingkan dengan tanah yang lembab atau basah. Air tanah dapat dibedakan berdasarkan letaknya, yaitu sebagai berikut. A. Tanah freatis, air tanah yang berada di atas lapisan kedap air. Biasanya letaknya tidak jauh di permukaan tanah. B. Air tanah artesis, air yang terperangkap di antara dua lapisan kedap air, letaknya jauh di dalam tanah.
2. Sungai dan pemanfaatannya. Aliran air yang mengalir memanjang mulai dari hulu sampai ke hilir. Sumber air sungai dapat berasal dari air hujan dan pencairan es atau glaster. Adapun badan-badan air yang berfungsi sebagai muara adalah laut, danau, atau sungai lain. A. Pembagian wilayah sungai. Suatu kesatuan wilayah daratan dan sungai beserta anak sungai berfungsi menyimpan menampung das dibagi menjadi 3. 1. Hulu terletak di wilayah daratan tinggi, gradien kemiringan lereng cukup tinggi. 2. Tengah. Kecepatan air mulai kurang karena terletak di kawasan daratan yang relatif landai. 3. Hilir. Air mengalir sangat lambat sehingga partikel yang masih mampu mengalir hanya ukuran kecil. Cukup lunak sehingga erosi horizontal pada tepi sungai lebih besar daripada erosi vertikal pada dasar sungai. B. Klasifikasi sungai. Sungai dapat dibedakan berdasarkan air dan debit airnya. 1. Sungai episodik atau permanen, volume debit air relatif konstan. 2. Sungai periodik atau non-permanen, bergantung pada perubahan musim. 3. Sungai efemeral, terisi air jika terjadi hujan selanjutnya kering. Manfaat sungai. Sungai adalah aliran yang sangat penting bagi kehidupan. 1. Sungai menampung dan mengalirkan air. 2. Pembangkit listrik. 3. Pusat dari ekosistem. 4. Sumber mata pencaharian. 5. Sebagai tempat wisata. 3. Danau dan pemanfaatannya. Danau adalah suatu tubuh air yang berasal dari curah hujan. A. Klasifikasi danau. Proses penguapan yang terjadi sangat kuat dan danau bersifat tertutup sehingga air yang ada tidak berganti. Ketika danau mengering, ada lapisan garam di dasar danau. B. Manfaat danau. 1. Persediaan air bersih. Meskipun terjadi kemarau yang panjang, cadangan air di danau tidak pernah habis karena daya tampungnya yang cukup besar. 2. Sebagai PLTA. Hampir 20% listrik dunia dihasilkan dari tenaga air. 4. Rawa dan pemanfaatannya. Rawa adalah daerah di sekitar muara sungai yang cukup luas. Rawa terdiri atas wilayah lumpur dengan kadar air relatif tinggi. Rawa tidak memiliki sistem drainase alami sehingga sifat keasaman air cukup tinggi. Kondisi air dan jenis tumbuhan sebagai berikut. 1. Rawa yang selalu digenangi air, swamp. 2. Marsh. Swamp mayoritas tumbuhnya berupa lumut dan rumput-rumputan. 3. Bog. Rawa yang permukaan relatif kering. 4. Rawa yang airnya tidak selalu tergenang atau rawa pasang surut. D. Perairan laut. 1. Pesisir dan laut. Pesisir adalah daratan di tepi laut yang tergenang pada saat air laut pasang dan kering pada saat air laut surut. Laut adalah tubuh air asin yang sangat luas saling terhubung antar lautan yang satu dan lautan lainnya. Sebesar 70% permukaan bumi merupakan lautan, sehingga jika dilihat dari angkasa luar, bumi didominasi oleh warna biru. Ada 5 samudra di bumi, yaitu Samudra Antartika, Samudra Arktik, Samudra Atlantik, Samudra Hindia, dan Samudra Pasifik. 2. Klasifikasi laut. A. Zona litoral atau jalur pasang surut. Zona ini berada di antara garis air surut dan garis air pasang. B. Zona neritik, zona laut dangkal dengan tingkat kedalaman 200 meter. C. Zona batial atau zona laut dalam, berada di kedalaman 150 sampai 1.800 meter. Zona ini umumnya ditandai dengan lereng curam. D. Zona abisal, kedalaman lebih dari 1.800 meter. Suhu di zona ini sangat rendah dan tekanannya sangat tinggi. Berdasarkan kejadian atau perubahan yang dialaminya, A. Laut transgresi, laut yang karena naiknya ketinggian air laut secara global. B. Regresi, permukaan air laut akan turun karena kegiatan erosi dan sedimentasi yang terjadi selama berabad-abad. C. Laut ingresi, perubahan laut yang terjadi ketika dasar laut turun akibat gerakan tektonik. 3. Morfologi dasar laut.
Gambaran morfologi dasar laut didapat dari rekaman alat getaran suara atau echo sounding. Morfologi dasar laut adalah hasil dari peristiwa tektonik. Gambaran dasar laut relief hampir sama seperti di daratan. A. Paparan benua. Dasar lautan yang dangkal dan luas mulai dari zona litoral hingga zona neritik dengan kedalaman dari 200 meter. B. Lereng benua. Gunung yang dasarnya berada di dasar laut. C. Dasar samudra. Sekitar 59% dari permukaan bumi berupa dasar laut. D. Pematang tengah samudra. Jarul memanjang di dasar laut, tempat keluarnya magma dan astenosfer. E. Gunung laut. Gunung yang dasarnya berada di dasar laut. F. Palung laut, dasar yang sangat dalam, memanjang, sempit, dan terjal. 4. Gerakan air laut. Pergerakan arus laut dipengaruhi oleh gaya tarik bulan dan matahari, kerapatan air akibat perbedaan suhu. A. Gerakan pasang naik dan surut air laut. Naik turunnya air laut secara teratur dan berulang-ulang karena pengaruh gravitasi antara bumi, bulan, matahari. B. Gelombang laut. Gerakan air yang umumnya timbul oleh energi angin di atas laut tanpa ada perpindahan massa air. 1. Kecepatan angin. 2. Anginnya tertiup. 3. Fetch atau daerah yang terkena pengaruh gerakan angin. 4. Perbedaan kerapatan air laut dan udara. 5. Kedalaman laut. C. Arus laut. Aliran air laut mempunyai arah dan peredaran yang tetap dan teratur. Arus laut disebabkan beberapa faktor, yaitu 1. Gerakan angin yang arahnya tetap, mengakibatkan arus laut yang gerakan permukaannya mendatar. 2. Perbedaan tinggi permukaan air laut. Arus laut bergerak dari wilayah laut yang rendah. 3. Adanya pulau dan benua yang merintangi. E. Batas laut teritorial, landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Luas perairan Indonesia sekitaran 7,9 juta kilometer kuadrat atau 81% luas keseluruhan Indonesia. Indonesia berada di posisi strategis, yaitu di antara 2 benua dan 2 samudra. 1. Batas laut teritorial. Batas laut kedaulatan pemerintah Indonesia. Batas laut teritorial yaitu batas laut yang ditarik dari garis ujung pulau-pulau atau pantai terluar dengan jarak 12 mil ke laut bebas. 2. Batas landas kontinen adalah dasar laut dilihat dari segi geologi maupun morfologi yang merupakan kelanjutan dari kontinen, benua. 3. Batas laut zona ekonomi eksklusif (ZEE). Pemerintah Indonesia menentukan batas laut zona ekonomi eksklusif yang berjarak 200 mil dari garis dasar pantai pulau terluar ke arah lautan bebas. F. Potensi, sebaran, dan pemanfaat perairan laut. Laut adalah salah satu sumber daya alam yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Beberapa manfaat bagi kehidupan antara lain sebagai berikut. 1. Daerah budidaya tambak, budidaya berbagai jenis ikan seperti bandeng, nila, dan lain-lain. 2. Objek wisata. 3. Kawasan pertambangan. Potensi dan persebaran biota laut. Indonesia terkenal sebagai negara kepulauan yang kaya akan potensi biota laut, diantaranya rumput laut, mangrove, dan ikan. G. Pencemaran dan konservasi air laut. Masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan laut. Pencemaran laut dibedakan dalam 5 kategori, yaitu sebagai berikut. 1. Pencemaran laut akibat adanya aktivitas manusia. 2. Pencemaran yang disebabkan oleh limbah domestik atau limbah industri pantai. 3. Kegiatan radioaktif alam dari berbagai macam kegiatan manusia. 4. Pencemaran yang disebabkan kapal laut. 5. Kegiatan penambangan dasar laut. Salah satu cara untuk mencegah pencemaran laut adalah dengan melakukan konservasi laut. Berikut upaya-upaya konservasi yang dapat dilakukan. 1. Konservasi ekosistem pantai dengan menanam tanaman bakau untuk mencegah abrasi dan melakukan pemeliharaan terumbu karang. 2. Konservasi hutan mangrove.
Hal ini dapat dilakukan dengan penataan kembali wilayah mangrove atau rehabilitas wilayah mangrove. Lembaga-lembaga yang menyediakan dan memanfaatkan data hidrologi dimanfaatkan sebagai data dasar dalam melakukan penelitian hidrologi. Terdapat beberapa lembaga yang menyediakan dan memanfaatkan data hidrologi, antara lain sebagai berikut. 1. Pusat Penelitian dan Pengembangan Puslitbank. Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Badan penelitian bertugas melaksanakan penelitian, pengembangan, serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang sumber daya air. 2. Balai Besar Wilayah Sungai, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Lembaga ini bertugas mengelola seluruh sungai yang ada di Indonesia. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.